Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi dan salam salam sejahtera bagi kita semua. Ya, alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas segala nikmat karunia dan kesehatan telah diberikannya. Pada perkuliahan teknik sumber daya air ini memang terbagi menjadi 4 kelas ya untuk genap 2022 ini, dan salah satu kelasnya itu saya. Namun memang saya lihat tidak begitu merata pembagian mahasiswanya ya, sehingga memang ada yang sedikit, ada yang banyak. Saya juga tidak tahu kenapa kok bisa demikian. Seharusnya penyebarannya bisa merata dan sama jumlah pesertanya untuk masing-masing kelas ya. Dan ini juga masih dalam proses pengisian KRS ya. Jadi ya saya pikir masih bisa untuk dipindahkan ya sebagian mahasiswanya sehingga bisa dibagi sesuai dengan jumlahnya. Jadi tidak ada yang begitu jauh jumlahnya. Nah, dalam 1 semester ke depan untuk kelas TSDA kelas D ini saya akan membimbingnya, yaitu Riki Chandra Wijaya. Nah, sebelum kita masuk dan mengenal ya apa itu teknik sumber daya air, mungkin kita lihat dulu sebentar peraturan-peraturan perkuliahan yang akan kita gunakan. Yang pertama kehadiran ya. Kehadiran di sini ini sesuai peraturan akademik minimal 75%. Jadi Anda harus hadir sebanyak 12 kali ya minimal. Jika lebih dari itu maka akan dikenai konsekuensi tidak boleh ikut ujian akhir. Nah, ini menjadi peraturan akademik ya, bukan peraturan saya, tapi sudah peraturan Unila dan juga peraturan Dikti. Jadi Anda harus hadir minimal 12 kali ya. Nah, kalau alfa itu dihitung tidak hadir, izin dan sakit dihitung hadir. Ya, dengan keterangan ya. Kalau izin keterangannya apa ya, dan juga upayakan ada surat izinnya. Dan kalau sakit juga perlu surat izin sakit. Nah, jadi untuk izin dan sakit ini itu dihitung hadir. Nah, untuk perkuliahan sekarang ini masih online dan kemungkinan nanti tanggal 1 April ya, berdasarkan informasi akan diadakan perkuliahan tatap muka. Ya, jika tidak ada halangan ya, maka untuk perkuliahan online ini dianjurkan untuk mengaktifkan kamera ya. Nah, karena biar tahu nanti ini Andanya mukanya seperti apa wajahnya, biar bisa dikenal gitu. Jadi kuliah online ini selama hampir 2 tahun ya sekarang kita online. Memang negatifnya adalah ya tidak saling mengenal antara dosen dan mahasiswanya, dan juga Anda mungkin tidak mengenal juga teman sekelas Anda. Untuk itu dianjurkan untuk aktifkan kamera ya untuk bisa mengenal satu sama lain. Selanjutnya penilaian, di sini ada 5 kategori, kuis ya, tugas, UTS, UAS, dan kehadiran. Jadi kehadiran di sini dinilai ya. Penilaian kehadiran sebanyak 10%. Jadi kalau Anda hadir umpama 100%, maka nilainya 10. Menambah nilai akhir ya. Kalau hadirnya 75, nilainya ya tentu 7,5. Nah, nilai akhirnya akan ditambah 7,5. Jadi kehadiran ini juga poin penting ya untuk bisa meningkatkan nilai Anda. Jadi saya harapkan hadir 100% ya. Tugas juga dikerjakan. Baik, itu saja dari saya untuk kuliah kita, singkat saja. Nah, sekarang kita masuk materi ya. Apa itu teknik sumber daya air? Pendahuluannya dulu, kita lihat dulu kulit-kulitnya ya, apa fungsinya dan bagaimana ya. Sudah bisa ini ya. Suara saya cukup jelas ya. Jika ada kendala tolong sampaikan saja. Nah, bidang teknik sumber daya air itu seperti apa ya? Nah, sebagaimana kita ketahui ya, air itu dikendalikan ya dan diatur untuk berbagai macam tujuan yang sangat banyak, sangat luas ya. Jadi air adalah salah satu sumber daya alam yang unlimited ya, dapat dikatakan di sini unlimited,
jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Tapi dia menjadi limited jika dia tidak dikelola dengan baik. Kenapa limited? Kenapa dia dikatakan terbatas? Karena air ini itu jika dia sudah tercemari, maka dia tidak bisa digunakan untuk konsumsi. Contohlah sekarang ya, air di sungai. Ya, sekarang tidak bisa kita minum secara langsung ya. Tapi pada hakikatnya air di sungai itu dahulunya bisa diminum langsung. Jadi tinggal ambil gelas, diambil air di sungai, kita minum. Bisa. Nah sekarang ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia sudah tercemar. Nah oleh sebab itu menjadi limited. Ya. Nah banyak cara-cara kita mengendalikan air. Air juga jika terlalu banyak jika bisa menyebabkan bencana. Contohnya adalah banjir. Ya, banjir bandang, tsunami ya, tsunami yang sebagaimana kita lihat terjadi di Indonesia yang sangat besar sekali ya di Aceh, dan juga banjir bandang yang terjadi di berbagai macam daerah pada saat ini terjadi. Anda bisa lihat di berita-berita ya, banjir bahkan di kota-kota metropolitan pun banjir menjadi permasalahan yang serius ya, yang tidak bisa teratasi sampai saat ini, sehingga memang ibu kota negara akan dipindahkan ya. Salah satu penyebabnya karena itu tadi, karena banjir yang tidak bisa diatasi lagi. Ya, Jakarta itu tidak bisa lagi diatasi banjirnya. Siapapun ilmuwannya dari manapun di dunia ini nggak bisa mengatasi banjir Jakarta. Nah itu. Ya kenapa nggak bisa diatasi? Bisa diatasi karena apa? Tidak bisa diselesaikan karena ini permasalahannya bukan lagi teknis, tapi permasalahan sosial yang tidak bisa diubah. Ya, salah satunya masyarakatnya yang tidak bisa diubah. Jadi salah satu solusinya adalah membuat ibu kota baru yang bisa nanti diatur tata kotanya sehingga drainase-drainasenya sudah dirancang dari awal dengan baik, sehingga kedepannya diharapkan ibu kota negara kita yang baru di Kalimantan ini tidak banjir lagi. Nah, salah satu pengendalian banjir yang selanjutnya adalah kendalian air adalah kita membangun drainase, ya, membuang limbah, kita buat salurannya. Ya, kenapa saat ini di air-air di daerah perkotaan itu kok tidak bisa diminum secara langsung? Karena sudah tercemar. Ya, limbah domestiknya sudah begitu melimpah, tidak dikelola ya. Contohnya saja di Bandar Lampung saat ini ya. Mungkin kalau Anda lihat-lihat di Bandar Lampung, di kota-kota yang Anda tinggali sekarang ya. Coba Anda lihat di sepanjang perjalanan, air limbah bercampur sudah dengan air hujan. Ya kan? Ketika hujan, gotnya atau drainasenya bau, ya, hitam airnya. Nah itu menunjukkan bahwa apa? Sudah tercemar. Seharusnya saluran air hujan dan saluran air limbah itu tidak boleh disatukan. Nah saat ini tidak. Saat ini memang hujan dengan air limbah itu malah bersatu ya. Kita lihat di ada nggak ya Anda pernah lihat saluran air limbah dengan saluran hujan itu pisah di kota Anda? Tidak ada kan? Jarang ya. Itulah Indonesia, kelemahan Indonesia seperti itu. Dan kita juga teknik sipil itu bergerak juga mendesain gorong-gorong, mendesain drainase, mendesain drainase jalan. Yang paling tinggi adalah drainase yang agak agak sulit, itu drainase bandara ya, drainase bandara. Karena tidak boleh. Kalau di bandara itu tidak boleh terjadi genangan di landasan ya, karena itu akan bisa membuat pesawat tergelincir. Oleh sebab itu, ketika hujan, Anda coba perhatikan di bandara. Ketika hujan lebat pun itu landasannya kering, ya kering, karena air hujan yang jatuh di landasan langsung dia mengalir ke drainase dengan cepat. Nah, tidak boleh terjadi genangan. Kalau ada bandara yang ada genangannya, ini udah beres bandaranya, ya. Bandara yang landasannya ada genangan air di landasannya itu berarti tidak beres. Berarti ada kesalahan teknis oleh kontraktor atau konsultannya. Ya, itu perlu kita kritik. Ya. Nah, selanjutnya adalah penerapan teknik sumber daya air, pengendalian air atau control of water. Jadi siapa yang bertugas ini? Ya itu Anda semua. Nanti ketika lulus dari teknik sipil, Anda akan bertugas untuk mendesain bendungan, ya, drainase dan saluran limbah. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini salah satu bencana banjir ya, yang terjadi permasalahan kita di daerah-daerah perkotaan. Genangan air menggenangi jalan begitu lama, berjam-jam, sehingga jalan yang tergenangi air tadi akan cepat rusak.
salah satu penyebab rusaknya aspal ya di jalan perkotaan itu adalah salah satu penyebabnya drainase yang tidak baik. Ya, Anda bisa cek kenapa kok terjadi lubang dengan cepat padahal baru di aspal. Itu pasti ada genangan. Jika drainasenya dibuat dengan baik, maka aspal akan lebih awet. Tapi kenapa PUPR ya, kita sebut saja PUPR ya. Kenapa PUPR kok malah doyan dia jalannya rusak ya? Kenapa? Mungkin barangkali ada kepentingan di balik itu semua. Seharusnya yang dibangun dahulu adalah drainase. Kalau drainase sudah bagus, barulah jalan dibuat. Ini tidak, malah jalan duluan dibuat. Drainase nanti belakangan, bertahun-tahun kemudian. Sehingga jalan duluan rusak. Untuk membuat jalan itu bukan main, biayanya lumayan mahal. Kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu hal-hal seperti ini tidak diperhatikan ya oleh pemerintah kita karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak, sehingga pembangunan saat ini belumlah terencana dengan baik. Memang kita perlu mengelola hal-hal seperti itu ya, sebagai Anda nanti barangkali lulusan teknik sipil, barangkali dimintai pendapat, maka Anda harus memberikan pendapat yang baik ya untuk bisa menghemat anggaran. Namun anggaran juga dihemat, nanti ujung-ujungnya ya itu tadi ya terjadi saat ini. Nah, ini ada kasus ya. Tuliskan menurutmu apa penyebab terjadinya banjir di daerah perkotaan. Nah, ini nanti ditulis ada 5 alasan. Nah, ya, Anda berpendapat ya 5 alasan ya. Nanti ini dituliskan di kertas ya, nanti kita kumpulkan. Ini PR-nya nanti aja. Nah, selanjutnya kuantitas air. Ya. Nah, dengan mengambil risiko, ya kita selalu menyederhanakan apa namanya perencanaan. Ya, kita sederhanakan perencanaan, namun semua tindakan-tindakan penyederhanaan itu yang berlebih-lebihan itu akan menjadi suatu risiko oleh seorang teknik sipil ya, terutama yang bergerak di bidang sumber daya air. Jadi tugas-tugas insinyur sumber daya air dapat diringkas ya. Nah, kita bisa melihat risiko dan penyederhanaan ini dalam sebuah tabel ya. Nah, tabelnya seperti ini. Ya. Masalah-masalah dalam teknik sumber daya air. Yang pertama, kita perlu telaah ya fasilitas yang diperlukan. Nah, di sini kita bermain di sini di kolom 1 ini. Ya. Fasilitas yang diperlukan. Terus di sini kita bisa lihat pengendalian kelebihan airnya. Terus yang disimpan berapa, ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Contohnya berapa jumlah air yang dibutuhkan. Nah, untuk pengaturan banjir, drainase jalan, jembatan gorong-gorong, air limbah. Nah, untuk penyimpanan tidak ada XXX kan ya. Jadi kita akan melihat sini dalam mendesain pengaturan banjir. Contoh nih, berapa jumlah air yang dibutuhkan atau jumlah air yang terjadi ketika banjir. Hitung ya untuk mengatur banjir ini, misalkan banjir terjadi sebanyak 1 juta kubik. 1 juta kilometer kubik. Wah, ini besar sekali banjirnya ya. Nah, 1 juta kilometer kubik. Terus dengan 1 juta kilometer kubik ini, ya, kita akan mendesain kolam umpama retensi untuk menampung volume banjir ini. Maka dibuatlah suatu waduk atau suatu danau buatan ya yang akan menampung 1 juta kilometer kubik ketika air hujan lebat. Ya, curah hujan tinggi. Nah, ketika curah hujan sudah reda, air 1 juta kilometer kubik ini akan disalurkan lagi ke sungai secara perlahan-lahan. Ya, itu namanya pembuatan kolam retensi atau waduk. Nah, ternyata pengendalian kelebihan banjir, berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk membuat drainase? Kapasitas airnya berapa? Nah, ini tugas insinyur sumber air. Jadi kalau dalam mendesain drainase, kita lihat dulu. Ini volume air yang akan dialirkan ini berapa banyak? Karena volume tadi akan menentukan, debit tadi akan menentukan ukuran drainase yang akan kita buat. Ya, begitu juga jembatan ya dan gorong-gorong juga.
Dalam membuat gorong-gorong, berapa diameter gorong-gorong yang akan kita buat? Jangan sembarangan. Jadi air sungainya besar, gorong-gorongnya kecil. Nah, akibatnya apa? Maka ketika kita bangun, sudah operasionalkan, maka akan terjadi genangan yang akan membuat banjir, maka semakin besar. Nah, ini akan menimbulkan masalah sosial, gitu ya. Terus ada lagi, air limbah juga berapa? Berapa jumlah air yang diharapkan? Nah, ini kalau air limbah nggak usah, kita nggak mengharapkan ini ya. Contohnya aliran minimumnya berapa? Kalau air limbah maksimum ya. Hasil tahunan, puncak banjir itu terjadi pada air limbah. Jadi air limbah ini dia berkaitan juga dengan puncak banjir. Nah, kita bisa perhatikan titik sini ya. Nah, ketika puncak banjir, air limbah ini akan tentu meluap. Ya, baik itu di IPAL, baik itu di mana ya. Kalau dia IPAL-nya itu dibuat berdekatan dengan saluran drainase umpama. Ini akan berdampak juga kepada air limbah. Terus volume banjir. Nah, air tanah itu berpengaruh pada pengaturan banjir, juga berpengaruh pada gorong-gorong. Ini titik-titik ini berarti pengaruhnya. Kalau X berarti tidak ada pengaruh ya. Baik. Siapa yang akan menggunakan air itu? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menggunakan air itu? Terus bagaimana sifat-sifat air itu? Kimiawinya, bakterinya, sedimennya, ya. Nah, terus masalah bangunannya yang timbul. Geologinya bagaimana, ya. Bendungan, saluran pelimpah, pintu air pengatur, pintu air kecil, bendungan penyadap, perbaikan alur, tanggul, jaringan pipa, saluran, pintu pelayanan, pompa, turbin, penjernihan, ya semuanya ini adalah masalah-masalah yang ada pada bangunan. Nah, ya. Terus apakah proyek mempengaruhi marga satwa dan keindahan alam? Ini juga perlu kita perhatikan. Ketika kita membangun bangunan air, apakah bangunan air ini akan mempengaruhi habitat-habitat hewan yang ada di sekitarnya? Gitu ya. Contoh kita bangun bendungan di hutan yang dulunya memang hutan ini hutan rimbun. Tiba-tiba kita bangun proyek bendungan. Ini perlu dianalisis ketika proyek ini dibangun, bagaimana efeknya kepada marga satwa yang ada di hutan itu. Bagaimana, apakah dia akan merusak keindahan alam. Ini perlu kita teliti. Ya, makanya diperlukan apa? Diperlukan dalam sini kita memerlukan apa namanya? AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan. Wajib ya, berdasarkan PP 20 ya tahun 2021. Wajib AMDAL. Pembangunan yang wajib AMDAL itu seperti apa? Ya, Pertek. Ada juga sebelum kita membuat AMDAL, kita buat juga Pertek. Persetujuan teknis. Nah, persetujuan teknis baru sudah persetujuan teknis dibuat, baru kita membuat AMDAL-nya. AMDAL ini ada syarat-syaratnya. Jika bendungan ukuran berapa, nah baru AMDAL-nya tipe A, tipe B ada ya. Tipe A, ada AMDAL tipe B, ada AMDAL tipe C. Nah, ini sesuai dengan PP 20 2021. Ini berdasarkan peraturan Omnibus Law ya, Slow ya, peraturan yang baru nih yang diterbitkan oleh Kementerian KLHK ya, Jokowi ya, permintaan Jokowi, pemerintahan Jokowi sekarang ini. Terus, nah ini neraca air berdasarkan wilayah Amerika Serikat ya, kita contoh Amerika Serikat ya, ini contohnya salah satu data di Amerika Serikat. Di Indonesia belum ada yang ngukurnya, ya, jadi kita pakai lihat dulu contoh di negara lain ya. Tapi secara global itu 70% air itu berdasarkan sebagaimana kita ketahui di geografi ya, 70% air itu berupa lautan ya, di lautan. 30%-nya di daratan dan itu pun akan terpecah-pecah berdasarkan hidrologi, itu hanya 2,5% air dalam wujud air tawar. Bayangkan ya, dari 100%, nah hanya 2,5% air tawar. Sangat sedikit sekali. Berarti sekitar 97,5% airnya asin. Nggak bisa kita nikmati air asin ya. Bisa nggak minum air asin? Nggak bisa kan? Ya. Kering ya. Nggak pernah lepas hausnya kalau minum air asin gitu ya. Oleh sebab itu hanya 2,5% air tawar ini yang perlu kita jaga. Karena manusia nggak bisa minum air asin. Manusia minumnya air tawar. Ya. Nah,
Dari sini neraca air wilayah Amerika Serikat kita bisa lihat presipitasinya itu 5.842 kali 10 pangkat 9 meter kubik setahunnya. Evaporasinya hampir seimbang ya. Berarti hampir 50-50. Hampir 50-50. Belum 50-50 tapi 60-40 lah. 60% hujan atau salju ya, 40% evapotranspirasi, menguap kembali. Nah, di sungai berapa persen? Di sungai sekitar nih ya 16% air di sungai, dan diambil dimanfaatkan untuk irigasi baru 193, untuk penggunaan umum 47 per tahun ya digunakan, untuk industri 331, untuk penyadapan yang lain 571, konsumsi air irigasi 112, umum 12 ya ini, dan juga seterusnya. Nah, aliran balik ini 440, air yang terbuang ke laut sebanyak 1.517. Bayangkan ya, air yang jatuh 5.800-an, yang dikembalikan 1.500-an. Coba bayangkan. Sangat banyak yang digunakan kan, berarti kan di Amerika ya. Orang Amerika banyak menggunakan air. Jadi air yang jatuh ke wilayah mereka 5.800-an kali 10 per 9 ya, yang dikembalikan ke laut 1.500-an. Coba Anda perkirakan itu sekitar 4.000-an lebih air itu digunakan. Ya, digunakan atau dikembalikan lagi dalam bentuk ini tadi, evapotranspirasi, dikembalikan ke awan. Nah, ya. Nah, mereka mengembalikan, jadi masih ada air-air yang tersisa ini. 1.500-an air tersisa. Ini air tawar ini. Ini air tawar. Ya. Air tawar. Kenapa air tawar? Karena dia bersumber dari presipitasi, bukan air laut. Presipitasi ini apa? Ini air tawar. Satu-satunya sumber air tawar di dunia adalah dari presipitasi. Nanti kita lihat apa itu presipitasi pada minggu depan. Nah, selain itu, mutu air, ya. Di samping cukup dengan hal kuantitas, seringkali air juga harus memenuhi syarat-syarat mutu, baku mutu, ya. Jadi kita perlu mengetahui baku mutu air, baku mutu. Ini berdasarkan juga tadi PP 20 2021. Nah, ya, baku mutu air limbah, ya, baku mutu air minum, ya. Kadar COD, nah, COD semikal, ya, semikalnya oxidation. Nah, terus BOD, ya, BOD juga ada, BOD biologikalnya. Nah, terus kadar kolinya, ya, bakterinya. Jadi kita nggak boleh minum air sungai, kenapa? Karena banyak mengandung bakteri E. coli, ya, dan lain sebagainya. Ini perlu dibunuh dulu baru bisa diminum. Masalah mutu air ini jumpai dalam proyek persediaan air dan irigasi dalam pembuangan air limbah. Nah ini, jadi dalam proyek irigasi kita harus menggunakan air ada baku mutunya, nggak boleh sembarangan air irigasi. Jadi bangun sawah, bangun saluran irigasi, terus kita ambil saja sembarangan air dari dekat itu, nggak bisa. Kita lihat dulu kualitas airnya, memenuhi nggak syarat baku mutu air irigasi. Kalau tidak memenuhi, itu akan berpengaruh pada hasil panen. Ya, coba Anda perhatikan bagaimana kok kualitas sayur-sayuran yang dari impor, misalkan dari Thailand, kok lebih segar ya, dari Cina kok lebih segar, kok dari Indonesia malah bolong-bolong daunnya umpama, kena makan ulat atau layu-layu kecil-kecil ukurannya. Itu juga dipengaruhi oleh air irigasinya. Ya barangkali teknik pertanian di negara mereka lebih maju dibandingkan kita. Kita sembarangan aja kasih air. Kualitasnya sembarangan, kuantitasnya pun sembarangan, tidak diukur. Maka sebenarnya untuk irigasi ini ada namanya irigasi teknis. Nah, ya. Kan sudah belajar tuh ya? Sudah masuk belum kuliah irigasi? Halo, sudah masuk belum kuliah irigasi? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, kan ada irigasi teknis, ada irigasi non teknis kan itu ya. Nah, yang paling bagus ini irigasi teknis ini. Yaitu semua saluran-saluran, semua bangunan-bangunan sudah terencana ukuran-ukurannya, disertai juga dengan bangunan ukurnya. Dan juga kualitas airnya sudah memenuhi baku mutu air irigasi. Nah, ya. Jadi itu, nanti kalau jadi
mendapatkan pekerjaan di irigasi perlu diperhatikan itu. Kualitas harus memenuhi baku mutu, kuantitasnya juga diukur. Ya, jangan sembarangan. Tinggi air di sawah berapa? Harus memenuhi berapa sentimeter. Bukan sembarangan ya. Mengenang-genangi sawah bukan sembarangan. Itu akan mempengaruhi hasil panen. Terus apa lagi sungai-sungai? Sekarang ini sudah tercemar. Sungai-sungai sudah tercemar. Ini menyebabkan ini menyebabkan apa? Menyebabkan ini masalah-masalah bagi satwa, ikan terutama. Pernah ditemukan suatu sungai di Sungai Citarum ya, Citarum di Jawa sana, Jawa Barat, itu ikan-ikan mati. Nah, ikan-ikan mati ini kenapa bisa demikian? Itu karena airnya sudah tercemar berat. Hitam, Anda bisa lihat ya. Mungkin ya sudah pernah ke sana bisa melihat. Bahkan jangan jauh-jauh di Bandar Lampung masih ada kita jumpai seperti itu. Ya. Masih ada kita jumpai sungai-sungai yang airnya tercemar berat. Ini menyebabkan ikan mati. Boleh nggak kita makan ikannya? Mungkin saya sarankan baik nggak usah ya, karena ikan itu sudah tercemar oleh racun gitu ya. Oleh racun, dan terkadang memang kalau ada pedagang-pedagang yang nakal, ikan-ikan itu diambilnya lagi, dijualnya di pasar ya. Ya itu sebenarnya tidak boleh, itu bisa membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsi ikan itu. Nah, ini sudah juga itu. Dan air yang tercemar tadi tidak bisa digunakan untuk rekreasi. Seharusnya sungai yang bersih ya, sungai yang bersih itu bisa digunakan untuk rekreasi. Ya. Seperti di negara-negara Italia, ya. Coba Anda lihat di Italia, negara-negara Eropa, mereka membangun sungai di dalam perkotaan mereka digunakan untuk transportasi, ya, pakai perahu, pakai itu jadi suatu sarana pariwisata jadinya kan. Nah itu kalau sungainya bagus, tapi kalau sungainya keruh dan berbau itu nggak mungkin jadikan seperti itu kan gitu ya. Kita aja enggan untuk bisa mendekati sungai itu. Kalau di Indonesia ini, kalau di negara Eropa itu rumah orang itu, ya ini rumah, itu pintunya di sini, sungai di sini. Ini sungai. Tapi ini di Eropa. Tapi kalau di Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia berbeda, bukan pintunya yang depan sungai, tapi belakang rumahnya depan sungai. Ini rumah, pintunya di sini, ngadep jalan, ini jalan. Nah ya, di belakangnya sungai. Nah, sini sungai. Nah, sungai sini. Tujuannya apa? Biar mudah buang sampah. Kalau Indonesia seperti itu. Pintu belakang rumahnya ngadep sungai, pintu depannya ngadep jalan. Inilah budaya Indonesia yang tidak berubah, yang susah diubah. Sehingga memang masalah banjir di daerah perkotaan tidak akan bisa terselesaikan kalau budaya masyarakatnya yang masih primitif, ya, masih belum maju. Oleh sebab itu untuk mengubah ini semua kita butuh proses yang sangat panjang. Ya. Itu dia. Nih. Sekarang tugas yang kedua, dari gambar ini kita bisa lihat ya, begitu banyak sampah tergenang di sini. Ya. Tergenang di sini. Sekarang Anda tuliskan, menurutmu apa penyebabnya terjadi pencemaran air di sungai? Ada 5 ya. Ini Anda tuliskan ya. Nah, ini tugasnya. Terus bangunan air. Desain bangunan fasilitas proyek-proyek sumber daya air membutuhkan kemahiran di bidang teknik sipil. Jadi ada nggak di sini yang tertarik di bidang teknik sipil air? Nah, saya tanya nih ada berapa orang? 9 orang. Ada berapa? 8 orang ya. Nah, ada nggak yang tertarik di bidang teknik sipil air di sini? Untuk skripsinya. Nah, barangkali. Raise hand, kalau ada raise hand. Saya ingin lihat. Nggak ada ya? Wah, ini M. Farid, Pak. M. Farid. M. Sarif. Coba yang lain nggak ada raise hand. Coba raise hand. 1 orang saja, cuma yang berminat di air. Selebihnya minat di mana? Struktur ya? Transportasi. Iya, nggak apa-apa ya. Ya, semuanya tergantung dengan hobi masing-masing ya. Tergantung dengan minatnya di mana ya. Karena memang setiap bidang itu mempunyai keunggulan masing-masing. Salah satunya sekarang ini kan yang
salah satu bidang yang paling memang di mana-mana ya saya lihat ya. Di mana-mana, di kampus mana-mana, bidang air ini tergolong bidang yang langka. Orang mahasiswa memang enggan di sini. Karena pertama ya mungkin mereka berpikir sulit gitu. Mereka lebih doyan struktur. Struktur kan sudah dari S1 dasar sudah dikuatkan struktur, jadi pakai etap, pakai apa ya sudah gampang jadi skripsi. Tapi memang di pekerjaan salah satu yang paling sedikit peminatnya itu di bidang air, salah satunya ya. Nah, jadi memang untuk itu kita juga walaupun minatnya di bidang lain, kita paling tidak mempunyai sedikit kemahiran lah di bidang teknik sipil air ini. Ya untuk apa? Untuk membentuk bangunan-bangunan yang bersifat hidrolik. Nah, seperti drainase dan lain sebagainya. Ya. Sesuai dengan asas mekanika fluida. Kalau geoteknik mekanika tanah, ya kalau struktur mekanika bahan, ya. Semuanya mekanika, ya. Kalau di sipil itu semuanya mekanika. Nah, oleh sebab itu kita harus paham mekanika ya. Nah, ini contoh bangunan-bangunan air ya. Ini apa nih? Coba ada yang bisa jelaskan nih, bangunan yang pertama ini. Nih, saya tanya nih, bangunan yang pertama apa namanya nih? Bendung, Pak. Bendung, bagus. Yang nomor 2, apa nih? Irigasi, Irigasi, Pak. Pak. Irigasi, bagus. Nomor 3 ini, bawah. Apa? Apa nomor 3? Sumur, Pak. Bukan yang ini, yang Sumur, di sini. Pak. Yang ini. Ini. Oh, bendungan, Pak. Ah, Bendungan, benar. Pak. Benar. Nah, yang ini berapa nih yang tadi? Apa nih? Tadi sebut tadi. Nomor 4. Nih. Sumur, Pak. Sumur, Pak. Sumur. Ya, sumur apa? Bukan sumur biasa ini. Sumur apa ini? Sumur bor, Pak. Bukan, besar sekali sumur bor. Besar sekali sumur resapan. Sumur resapan ya. Nah, ini sekarang dianjurkan di daerah-daerah yang kotanya padat dianjurkan membangun sumur resapan. Nah, ini apa? Nomor 5 apa nih? Nomor 5? Ada yang tahu nomor 5? Ayo, ada yang tahu nomor 5? Embung, Pak, embung. Embung, benar. Atau kolam retensi. Ini nomor 7, nomor 6. Nomor 6 dulu ya. 6 apa nih? 6. Tunggu. Kok malah kembali ke sini. Nih, nomor 6, biopori. Benar. Nomor 7, ini. Yang di bawah? Drainase, Pak. Drainase, bagus. Drainase, Pak. Nomor 8. Apa ini ada yang tahu? Hujan. Apa? Yang buat Rumahnya hujan, Enfarid, Pak. Hah? Penampung hujan, Pak. Iya, penampung Rumahnya hujan. Atau rainwater harvesting, pemanenan air hujan untuk dikonsumsi. Nomor 9 ada yang tahu? 9 ada yang tahu nomor 9? Pintu air ya, Pak. Nah, bukan pintu air, bukan. Ada yang tahu? Untuk pengolahan air limbah, apa namanya? IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Ya. Nomor 10 terakhir. Ada yang tahu nomor 10? Nomor 10 ada yang tahu? Bangunan apa? Sipon. Ya, sipon. Anda tahu sipon ya? Waktu belajar hidrolika. Apa itu biasanya, Pak? Sipon adalah untuk mengalir, dia sejenis drainase, tapi dia melalui permukaan sungai atau di bawah sungai. Ada 2 pilihan. Bisa melalui permukaan sungai, ada melalui di bawah sungai. Dia berupa saluran tertutup. Kalau drainase saluran terbuka, misalkan gini ya, sipon itu digunakan untuk melewati sungai. Jika kita membuat saluran, tiba-tiba ada sungai ini, nggak bisa kita langsung lewati langsung. Ya misalkan ini saluran limbah nggak bisa langsung masuk ke sungai, maka kita bisa membuat sipon, bisa melalui saluran tutupnya, bisa di bawah sungainya atau di atas sungainya, ya, agar kedua aliran tidak bercampur. Nah itu gunanya ya sipon ya.
Oke, aspek ekonomi ini kita cepat Mas ya. Nanti kita sambung lagi ya. Ini kita istirahat sebentar, nanti kita sambung lagi Zoom-nya untuk absen ya. Jadi nggak apa nih, habis 3 menit lagi. Kita sambung lagi nanti, istirahat break 5 menit, terus kita masuk Zoom baru lagi untuk penjelasan selanjutnya. Aspek ekonomi. Nah, tidak banyak keahlian yang dibutuhkan untuk mendesain suatu bangunan ya. Tujuan apabila dana yang terbatas. Jadi untuk kita teknik sipil ini gunanya untuk apa? Untuk apa Anda kuliah teknik sipil? Gunanya untuk membuat bangunan dengan biaya yang sedikit tanpa merusak kualitas. Paham ya? Kalau membuat bangunannya tukang-tukang banyak, nggak perlu lagi kuliah-kuliah ya. Nggak perlu kuliah sampai sarjana teknik sipil, nggak perlu. Tukang aja suruh, Pak saya punya duit 10 juta. Nah buat ini. Bisa tukang. Tapi bagaimana dengan duit 10 juta tadi bisa membuat bangunan yang lebih kuat, lebih besar. Kalau tukang kan 10 juta bikinnya bangunan kecil aja. Kuat, emang kuat tapi kecil. Tapi teknik sipil bagaimana? Dia bisa membuat bangunan yang lebih besar dengan dana yang sedemikian, tapi kekuatannya lebih kurang lebih sama. Itu gunanya teknik sipil. Tidak banyak orang yang bisa membuat seperti itu. Saat ini coba lihat, buat jalan, Anda logika lah. Kalau kita lihat ada proyek jalan ya, ada tulisan situ. Proyek ini dibangun dengan dana 5 miliar. Umpama nih, 5 miliar rupiah. Kita lihat dari bangunannya, apa mungkin bangunan ini habis 5 miliar? Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin dengan duit sebanyak itu bangunannya kok nggak layak seperti itu. Nah ini perlu kita curigai. Ini salah satu insting orang-orang ahli teknik sipil. Berarti ada permainan di proyek ini. Ada pemotongan-pemotongan di proyek ini yang mungkin menjadi korupsi. Tidak mungkin dengan dana demikian. Ada pernah dilihat membuat jalan beton di kampung-kampung, dananya bukan main besar, 200 juta. Padahal buat jalannya kecil. Cuma berapa meter, kok 200 juta gitu kan. Padahal dengan dana 10 juta aja sudah bisa. Kemana 190 jutanya? Nah kan gitu ya. Itu namanya, itu sudah permainan politik saat ini. Sudah permainan yang sudah kita apalah ya, tidak bisa hindari ya. Memang itulah yang menyebabkan negara kita tidak maju dengan dana yang besar-besar. Ternyata proyeknya asal-asalan ya. Terjadi asal-asalan ya, karena banyak korupsi tadi. Potongan-potongan di mana-mana, sehingga pekerjaan yang seharusnya direncanakan dengan baik, dengan kuantitas yang besar, ternyata tidak berjalan dengan baik. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti kita break dulu ya. Kita break dulu. Nanti sambung lagi di WhatsApp. Saya akan share ininya. Kita break 5 menit. Baik, saya tutup dulu.